warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Baik, di sini saya Dendi Raditya. Di sini kita akan membahas suatu materi yaitu tentang sejarah dinasti Bani Umayyah, masa keemasan dinasti Bani Umayyah dan masa kemunduran dari dinasti Bani Umayyah. Oke teman-teman, penasaran dengan materinya? Simak video penjelasan materi berikut ini. Berdirinya dinasti Bani Umayyah. Nama Daulah Umayyah itu berasal dari nama Umayyah bin Abdisyam bin Manaf, yaitu adalah seorang pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Umayyah ini senantiasa bersaing dengan pamannya, yaitu Hashim bin Abdi Manaf, untuk merebut pimpinan dan kehormatan dalam masyarakat dan bangsanya. Ia memang memiliki unsur-unsur kualifikasi yang diperlukan untuk berkuasa di zaman itu, karena ia berasal dari keluarga bangsawan serta mempunyai cukup kekayaan dan mempunyai 10 orang putra yang terhormat dalam masyarakat. Orang-orang yang memiliki ketiga unsur ini di zaman jahiliyah berarti telah mempunyai jaminan untuk memperoleh kehormatan dan kekuasaan. Berdirinya dinasti Umayyah ini dilatar belakangi oleh peristiwa tahkim pada Perang Siffin. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abu Sufyan beserta sejumlah sahabat lainnya angkat bicara di hadapan semua orang dan mendorong agar mereka menuntut darah Utsman dari orang-orang yang telah membunuhnya. Tragedi kematian Utsman bin Affan selanjutnya dijadikan dalih untuk mewujudkan ambisinya. Muawiyah dan pengikutnya menuntut kepada Khalifah Ali, pengganti Utsman, agar dapat menyerahkan para pembunuh Utsman kepada mereka. Karena tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak Muawiyah menjadikannya sebagai alasan untuk tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Langkah pertama yang diambil oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi perkembangan Muawiyah adalah mengutus Abdullah al-Bajali kepada Muawiyah agar bersedia mengakui dan membalasnya seperti apa yang dilakukan oleh gubernur-gubernur dan kaum muslimin lainnya, dan tidak memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Karena kebuntutan tersebut, pecahlah pertempuran antara kedua belah pihak. Setiap hari Ali bin Abi Thalib mengirim seorang pimpinan pasukan untuk maju bertempur. Begitu juga dengan Muawiyah. Perang saudara ini terjadi pada 1 Safar tahun 37 Hijriah atau 26 sampai 28 Juli 657 Masehi. Peristiwa tahkim ini dimenangkan oleh pihak Muawiyah dengan mengajukan usulan kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa tahkim, Ali terpedaya oleh taktik dari Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapatkan kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus sebagai raja. Muawiyah mendapatkan kursi kekhalifahan pada tahun 41 Hijriah setelah Hasan bin Ali berdamai dengannya. Karena pasca meninggalnya Ali, sebagian umat Islam membaiat Hasan sebagai penerus kepemimpinan umat Islam. Namun ia menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Sehingga tahun itu dinamakan Amul Jamaah atau tahun persatuan. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun. Sejak 41 Hijriah atau 66 Masehi sampai dengan 132 Hijriah, Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Ia juga khalifah pertama dari 14 khalifah Bani Umayyah. Namanya disejajarkan dengan Khulafaur Rasyidin. Bahkan kesalahannya yang mengkhianati prinsip pemilihan kepala negara oleh rakyat dapat dilupakan orang karena jasa-jasanya dan kebijaksanaan politiknya yang mengagumkan. Dengan berbagai cara, Muawiyah dapat menduduki jabatan khalifah dan menjadikannya sebagai hak keturunannya. Dengan demikian, Muawiyah telah mengubah sistem politik musyawarah menjadi sistem monarki. Keemasan dinasti Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah yang berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah, kebijakan yang pernah dilakukan pada masa Bani Umayyah diantaranya 1. Pemisahan kekuasaan, yaitu terjadi dikotomi antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Yang kedua,
Pembagian wilayah kekuasaan yang terbagi menjadi 10 provinsi. Yang ketiga yaitu bidang administrasi pemerintahan, di mana meningkatkan organisasi tata usaha negara terpecah ke dalam bentuk dewan. Yang keempat, organisasi keuangan yang masih terpusat pada Baitul Mal, di mana asetnya diperoleh dari pajak tanah. Kemudian percetakan uang dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Di samping melakukan ekspansi teritorial pemerintahan, Bani Umayyah juga menaruh perhatian pada bidang non-fisik, diantaranya dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang politik, dan bidang militer. Dalam bidang ekonomi, Bani Umayyah memperoleh yang pertama satu sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sumber dana pada masa pemerintahan Bani Umayyah diambil dari Doraib, yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh warga atau biasa disebut dengan pajak. Yang kedua yaitu mata uang dicetak secara teratur. Pada masa Abdul Malik, mata uang dicetak secara teratur dan proses transaksi sudah teratur menggunakan uang. Yang ketiga yaitu organisasi keuangan. Keuangan pada masa Bani Umayyah terpusat pada Baitul Mal yang asetnya diambil dari pajak tanah dan perorangan. Yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan, Bani Umayyah membentuk yang pertama Kuktab. Kuktab merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Dan yang ketiga yaitu Arabisasi, yaitu gerakan penerjemahan ke dalam bahasa Arab pada masa Marwan, yaitu gelar gencar dilakukan. Ia memerintahkan untuk menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Yunani, Syria, Sanskerta, dan bahasa lainnya ke dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir yaitu Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan gedung pusat kajian dan gedung perpustakaan. Yang ketiga dalam bidang politik. Pada bidang politik dan militer pada masa Bani Umayyah terbentuk 5 lembaga, diantaranya lembaga politik An-Nizam As-Sijasi. Di dinasti Bani Umayyah menerapkan organisasi politik yang terdiri dari jabatan khalifah atau kepala negara, wizarah, kementerian, kitabah, kesekretariatan, dan hijabah, pengawal pribadi khalifah. Yang kedua yaitu lembaga keuangan, dan yang ketiga lembaga kehakiman, yang keempat lembaga ketentaraan, dan yang terakhir yaitu lembaga tata usaha. Dalam bidang yang terakhir yaitu dalam bidang militer. Dalam bidang militer, pemerintahan Bani Umayyah menerapkan beberapa hal, diantaranya yaitu 1. Undang-undang wajib militer. Pemerintahan Bani Umayyah memaksa orang untuk melakukan atau masuk dalam tentara yang dibuat wajib oleh undang-undang. Mayoritas adalah berasal dari orang Arab. Dan yang kedua yaitu perluasan daerah. Perluasan Asia Kecil dilakukan Muawiyah dengan ekspansi ke Imperium Bizantium dengan menaklukkan Pulau Rhodes dan Kreta pada tahun 54 Hijriah. Setelah 7 tahun, Yazid berhasil melakukan kota Konstantinopel. Perluasan ke Asia Timur, Muawiyah dilakukan menaklukkan daerah Khorasan, Uqus, dan Afghanistan, Kabul pada tahun 674 Masehi. Kemunduran Bani Umayyah dibarengi dengan berdirinya Bani Abbasiyah, di mana Bani Abbasiyah yang mengejar dan membunuh setiap orang dari dinasti Umayyah yang ditemuinya. Demikian dinasti Umayyah setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz yang berangsur-angsur melemah. Kemudian kekhalifahan sesudahnya dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang melemah dan membuat Bani Umayyah mengalami kemunduran baik dari segi ekonomi maupun politik. Bani Umayyah akhirnya runtuh oleh dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan II pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Secara revolusioner, Daulah Abbasiyah berhasil menggulingkan kekuasaan Daulah Umayyah. Jatuhnya Daulah Umayyah didasarkan atas beberapa sebab, diantaranya sistem pergantian khalifah di mana melalui garis keturunan sebagai tradisi di mana tidak terdapat kejelasan sistem pergantian khalifah
yang menjadi persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga Bani Umayyah. Yang kedua, latar belakang berdirinya dinasti Umayyah tidak terlepas dari konflik politik pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana sisa pendukung Ali dan Khawarij pada gerakan oposisi pada masa awal dan akhir melakukan gerakan secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi dan banyak menyedot kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara yaitu Bani Qais dan Arabia Selatan Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Nah, perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Yang keempat yaitu lemahnya pemerintahan Bani Umayyah juga dikarenakan sikap hidup mewah dari kalangan pemerintahan. Yang kelima yaitu penyebab langsung tergulingnya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Abdul Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah, sehingga golongan ini dapat menggulingkan dinasti Umayyah. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.